perkebunan kopi, terus ada perkebunan karet, kapas. Mungkin kalian sering lihat ya perkebunan-perkebunan tersebut. Itu adalah milik beberapa perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN maupun milik swasta. Nah, perusahaan-perusahaan perkebunan itu sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan masa Belanda. Sudah lama banget sebenarnya ada perkebunan-perkebunan itu. Nah, terus kondisinya itu seperti apa sih pada masa dulu? Terus sistemnya juga seperti apa? Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan berikut di materi dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia atau Indonesia itu dipimpin oleh badan disebut dengan Komisaris Jenderal yang dibentuk oleh Pangeran Willem ke-6. Nah, Komisaris Jenderal ini dipimpin oleh 3 orang, yaitu Cornelis Theodosius Eot sebagai ketua, dan ada Arnold Ardian Boykes, yaitu anggota, dan juga Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen. Nah, pada masa pemerintahan mereka, itu mengadopsi kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles, yaitu liberal, dan sistemnya adalah sistem sewa tanah dan pajak uang. Namun, pemerintahannya itu tidak mengalami perkembangan, bahkan mengalami banyak kerugian yang menyebabkan kas negara Belanda itu akhirnya tidak terisi atau kosong. Nah, sedangkan di Belanda itu ada perdebatan antara partai liberal dan juga partai konservatif dengan memperdebatkan pengelolaan tanah jajahan itu supaya mendatangkan keuntungan itu caranya bagaimana, kayak gitu kan. Nah, kaum liberal menginginkan bahwa tanah jajahan itu diserahkan ke pihak swasta atau para pengusaha. Pemerintah nggak usah ikut campur. Namun, kaum konservatif itu menginginkan bahwa tanah jajahan itu dikelola oleh pemerintah langsung, supaya keuntungannya itu langsung ke pemerintah, bukan ke pengusaha. Nah, supaya mendapatkan jalan tengah, para komisaris jenderal ini akhirnya menerapkan kedua-duanya, namun tidak berjalan dengan lancar. Nah, waktu itu Van der Capellen kemudian ditunjuk sebagai gubernur jenderal. Namun pada masa pemerintahannya sangat tidak menguntungkan bagi rakyat jajahan, seperti menarik pajak, dan akhirnya mendorong mereka melakukan yang namanya perlawanan. Hingga banyak sekali perlawanan-perlawanan pada masa komisaris jenderal, seperti perlawanan Diponegoro, Padri, dan lain sebagainya, yang menambah krisis pemerintah Belanda. Nah, pada perkembangannya, pemerintah Belanda terus mencari solusi untuk mengatasi krisis ekonomi mereka. Berbagai ahli dan juga berbagai tokoh masyarakat itu saling mengeluarkan pendapat kepada Raja Belanda. Salah satunya adalah Johannes van den Bosch, yang berpendapat pada tahun 1829 kepada Raja Belanda. Pendapatnya menyatakan bahwa untuk mendapatkan keuntungan, maka tanah jajahan itu harus dikelola dengan cara ditanami tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa. Dan penanamannya itu harus dilakukan secara paksa. Nah, sistemnya ini disebut dengan tanam paksa atau Kalverstelsel. Nah, dia juga memperkirakan jika sistem ini diterapkan, itu pemerintah Belanda akan mendapatkan keuntungan sekitar 15-20 juta gulden per tahun, jumlah yang sangat banyak. Nah, Raja Willem sangat tertarik dengan usulan Van den Bosch tersebut. Nah, setelah itu, dia menunjuk Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Jawa pada tahun 1830. Dan setelah di Jawa, dia mulai menerapkan sistem tanam paksa tersebut. Tanam paksa itu sebenarnya apa sih? Nah, secara umum tanam paksa adalah mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Nah, jenis tanaman itu di samping kopi, ya juga diantarain itu tembakau, terus ada tebu, terus ada nila. Terus rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan tanaman yang ditanam oleh para petani.
Nah, untuk aturan-aturan tanam paksa itu tertuang dalam Lembaran Negara atau Statblad pada tahun 1834 nomor 22. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Terus yang kedua, tanah pertanian untuk tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 milik tanah penduduk. Terus yang ketiga, waktu pengerjaan tidak boleh melebihi pengerjaan menanam padi. Terus yang keempat, tanah yang disediakan untuk tanam paksa itu dibebaskan dari pajak. Yang kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa diwajibkan diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada rakyat. Terus yang keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani itu ditanggung pemerintah. Terus yang ketujuh, penduduk desa yang bekerja di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa itu melakukan pengawasan secara umum. Terus yang kedelapan, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan, pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Nah, kalian kalau lihat dari peraturannya itu tidak terlalu memberatkan ya. Bahkan itu bisa menjadi sistem yang saling menguntungkan. Namun yang membuat berat adalah adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan tersebut yang dilakukan oleh para pengawas. Nah, tadi pengawasnya adalah para pegawai Eropa, bupati, dan kepala desa. Nah, para pengawas itu melakukan penyimpangan itu untuk mendapatkan uang lebih banyak atau persenan yang lebih banyak. Nah, terus kenapa kok mereka melakukan itu? Karena pada masa tanam paksa itu ada sistem yang namanya Kultur Prosenten, di mana kepala desa yang desanya itu memberikan lebih banyak setoran tanaman-tanaman akan mendapatkan hadiah atau persenan lebih banyak. Kepala desa itu biasanya menekan rakyat supaya bekerja melebihi dari ketentuan atau dari aturan. Terus tanah-tanah yang disediakan itu melebihi 1/5 bahkan sampai semuanya, hingga akhirnya menyebabkan masyarakat itu menderita. Mereka tidak bisa menanam padi, terus tidak bisa atau tidak punya waktu untuk mengurus tanaman mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hingga akhirnya menyebabkan terjadinya banyak kelaparan, terus juga kematian. Di sisi lain, pemerintah Belanda malah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, yaitu sekitar 830 juta gulden, dan hutangnya itu semuanya lunas. Namun di Belanda muncul perdebatan lagi mengenai baik buruknya tanam paksa. Beberapa masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan dampak buruk dari tanam paksa, yaitu karena masyarakat pribumi banyak yang menderita. Mereka tahu karena ada berbagai informasi yang mencatat tentang penderitaan-penderitaan masyarakat pribumi, salah satunya dari buku Max Havelaar karya Edward Deusdecker yang menyamarkan namanya sebagai Multatuli. Nah, hal ini yang digunakan sebagai senjata oleh kaum liberal untuk menekan kaum konservatif supaya kaum liberal itu bisa menerapkan sistem ekonomi liberal atau tanah jajahan itu diserahkan kepada pihak swasta atau para pengusaha, kayak gitu, supaya ya peran pemerintah itu dalam ekonomi itu berkurang, itu kan. Dan kaum liberal itu menilai ketika nanti sistem ekonomi liberal diterapkan, itu masyarakat itu akan jauh lebih bebas menanam tanaman-tanaman yang mereka suka, dan para pengusaha-pengusaha itu dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Kemenangan kaum liberal dan para pengusaha mulai terlihat ketika ada Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1871. Di dalam Traktat Sumatera itu isinya adalah Belanda itu diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh.
Namun sebagai timbal baliknya, Inggris itu meminta Belanda untuk menerapkan sistem ekonomi liberal supaya para pengusaha-pengusaha Inggris itu dapat menanamkan modalnya atau dapat mendirikan perusahaan-perusahaan perkebunan dan lain sebagainya itu di Jawa atau di tanah Hindia. Nah, karena hal seperti itu, akhirnya ya udah di Hindia itu tanam paksa mulai dihapuskan dan diganti dengan sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka. Dan sebagai aturannya itu memakai undang-undang agraria. Nah, dampaknya itu pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah-tanah jajahan, seperti mencari bahan-bahan mentah, terus tanah jajahan itu sebagai tempat pemasaran barang-barang impor dari Eropa, dan para pengusaha itu bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah untuk pabrik dan perkebunan. Nah, terus juga di sini dibangun sarana prasarana sebagai penunjang ekonomi seperti irigasi, jalan raya, jembatan, dan jalan kereta. Namun pelaksanaan di ekonomi liberal juga tidak mengubah nasib orang-orang pribumi. Nah, penderitaan-penderitaan yang dialami pribumi adalah sebagai berikut. Contohnya adalah pertanian rakyat semakin merosot karena tanah-tanah itu banyak disewa para pengusaha untuk mendirikan perkebunan maupun pabrik. Terus rakyat masih harus membayar pajak. Terus kerajinan-kerajinan rakyat itu kalah saing. Terus juga ketika mereka menjadi buruh di perkebunan atau pabrik milik Belanda, mereka mendapatkan bayaran yang murah. Gitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan pokok tidak tercukupi. Terus karena majunya fasilitas ini membuat transportasi tradisional seperti dokar, gerobak itu menjadi terpinggirkan kalah dengan kereta api. Nah, itulah penderitaan yang dialami masyarakat ketika maksudnya masa politik pintu terbuka. Nah, sekian dulu untuk materi kali ini. Seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan perbedaan tanam paksa yang semula itu saling menguntungkan? Jawab pertanyaan itu di presensi dan saya ucapkan tetap semangat untuk kalian dan sampai jumpa.